Ya, bagaimana ayam ini juga survive, maka umbaran ini kita anggap sebagai almari makanan. Kalau kita 2 hari biasanya jatahnya 4 kali mas, pagi sore dan pagi sore kan. Jadi 4 porsi makanan itu kita timbun di 4 titik. Nah analoginya seperti ini, pagi-pagi ayam itu protes, kok pagi ini saya nggak dikasih makan ya? Ya udah kita mandiri saja sama teman-temannya, dia mandiri. Dapat 1 titik, di mana titik itu kita sengaja kasih makan untuk sarapan paginya. Nah sorenya juga sama kasusnya. Kok sore ini nggak dikasih makan ya? Ya udah kita mandiri saja. Kemudian dapat 1 titik lagi yang kita sengaja kasih makan, dapat makanan untuk sorenya. Hari kedua sama. Seperti itu yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan ayam tidak hanya sebagai mesin untuk menghasilkan telur, tapi bagaimana ayam bisa menyalurkan nalurinya, tongkrongan, ceker-ceker dan sebagainya. Kalau kita sudah swasembada pangan, kebutuhan yang kita inginkan kita petakan, kita adakan di pekarangan, kita sarapan pagi nih. Di atas piring itu ada labu madu yang dipotong yang hanya dikukus. Dan labu madu itu kan karbohidrat, gantinya nasi. Kalau nasi kan banyak kimianya. Kalau karbohidrat bisa dibikin organik dan rasanya enak. Kemudian ditemani sama lele bakar. Dan lele itu hanya nyaring di samping dapur, lele organik, nggak beli pakan, hanya dari market. Kemudian lele yang menemani labu madu ini ditemani juga telur ceplok organik. Terus ada sayuran berbagai macam sesuai dengan kebutuhan kita, karena sayur kita bermacam-macam, banyak jenisnya. Ketika bosan ini kita nyayur ini. Terus ada jamur crispy. Kebetulan di pekarangan ini ada budidaya jamur yang budidayanya mudah dan sumber dayanya murah, bahkan gratis karena pakai janggal jagung. Di sini banyak petani jagung yang bonggolnya hanya dibakar. Akhirnya kita swasembada jamur. Setiap hari bisa panen jamur. Itu kan sudah 4 sehat 5 sempurna ya. Dan itu saya rasa makanan yang real food, makanan yang sungguhan. Nah itu rasakannya bukan enak di lidah saja, tapi enaknya di sini mas. Jadi rasa was-was itu nggak ada, karena semua diawali dengan proses. Menanam sendiri, merawat sendiri, tahu bibitnya, tahu cara memasaknya. Itu yang menjadi kenapa kita harus swasembada sendiri, karena di zaman sekarang ini banyak yang ditawarkan karena produk pabrik. Bahkan makanan itu real foodnya mungkin kurang dari 20%. Yang lainnya sintetis, yang lainnya hanya bahan tiruan seperti makanan. Nah, yang dirugikan kita sendiri sebagai konsumen. Tapi ketika kita sudah tahu nih, bisa mengadakan sendiri secara real food, itu yang kita rasakan. Jadi yang kami rasakan saat ke mall mas, jadi iseng juga masuk ke tempat grosiran, itu kan mall yang jual bahan makanan, di sana ketawa mas. Percaya seikat gitu 7.000 lah, 7.000 di tempat kita di red itu ini aja. Cuma dibuang, cuma untuk pupuk.